Mungkin nama Aming Klaru atau Haji Aming Klaru sudah tidak asing lagi bagi masyarakat asli Kalimantan seperti Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Selatan. Ia adalah tokoh gaib asli Dayak yang bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh Dayak yang overpower atau memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Mungkin bisa dikatakan ia setingkat dengan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul dalam legenda atau mitos masyarakat Pulau Jawa. Hanya saja, cerita Aming Klaru ini tidak sepopuler cerita Nyi Roro Kidul. Di video ini, kita akan menceritakan kisah tentang Aming Klaru, bagaimana awal mula, kemudian lahirnya tokoh ini, dan perjalanannya. Cerita yang disajikan ini mungkin tidak bisa ditemukan di Google, karena saya sendiri sudah mencoba untuk mencari. Dan memang kelihatannya, cerita ini hanya diketahui oleh sedikit orang, seperti orang-orang tua dahulu. Dan rata-rata generasi sekarang pun tidak mengetahuinya. Beruntungnya, saya mendapatkan narasumber yang terpercaya untuk dijadikan referensi dalam kisah yang akan saya ceritakan kembali kepada saudara-saudara sekalian. Dan kisah ini hanya ada di Bawi Kahayan. Alkisah pada kisaran abad ke-17 atau abad ke-18, di hulu Sungai Samba Barawe, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, hiduplah 5 bersaudara, 2 laki-laki dan 3 perempuan, yaitu Timang Pangpirut, Ingdang Hangdang, Ingdang Balu Tatang, Ingdang Balu Suit, dan Amin. Walaupun saya belum tahu pasti urutannya bagaimana, yang jelas Amin adalah anak bungsu. Mereka berlima tinggal di sebuah dukuh di hulu Sungai Samba Barawe, karena pada zaman itu masih belum terdapat satupun desa di daerah itu. Mungkin akan sedikit mengulangi dari video-video sebelumnya. Dukuh adalah sebuah pemukiman atau tempat orang berladang pada zaman dahulu yang terdiri dari beberapa pondok. Pada zaman itu sedang terjadi pandemi atau musim wabah penyakit menular yang menewaskan banyak orang dan belum ada obatnya. Wabah penyakit itu menyerang anak bungsu dari 5 bersaudara itu, yaitu Amin. Dalam bahasa Dayak Ngaju Katingan, penyakit itu dikenal dengan nama sama atau sejenis sampar. Seperti kebiasaan orang dahulu, apabila terkena penyakit wabah sejenis itu, maka orang tersebut akan diasingkan oleh penduduk setempat. Namun ini berbeda dengan Amin. Saudara-saudaranya tidak mengasingkannya. Namun karena tidak ingin saudara-saudaranya ikut tertular penyakitnya itu, Amin pun mengasingkan dirinya atas inisiatifnya sendiri. Amin yang sakit ini pun pergi meninggalkan dukuh. Karena tidak mungkin baginya untuk berjalan kaki dengan penyakit yang dideritanya, ia pun menghanyutkan dirinya di Sungai Samba menggunakan perahu rakit, sambil berharap ada keajaiban yang terjadi untuk mengobati penyakitnya. Berhari-hari, Amin dan perahu rakitnya itu hanyut dari hulu Sungai Samba, sampai akhirnya ia tiba di hulu Sungai Klaru, dan terdampar di sebuah gusung, atau gundukan pasir yang cukup luas di tengah sungai. Di gusung itu terdapat sebuah kampung, dan ia pun singgah di kampung itu. Di kampung itu, Amin bertemu dengan seorang kakek yang sedang menyapu di depan rumahnya. Amin pun bertanya kepada kakek itu bahwa ia berada di mana. Namun kakek itu setelah melihat Amin langsung berkata, "Oh, tidak apa cucu, kamu aman kalau sudah ada di sini. Panjang umur kamu kalau sudah bisa ke sini." Kakek itu pun lanjut bertanya, "Apa tujuanmu bisa sampai di sini?" Kemudian Amin pun menjelaskan situasi dan penyakitnya itu, dan bagaimana dia berinisiatif menghanyutkan dirinya. Kemudian kakek itu pun dengan ramah menawari Amin untuk masuk ke rumah dan makan terlebih dahulu. Kakek itu memiliki 2 cucu perempuan, dan menyuruh kedua cucunya itu menghidangkan makanan untuk Amin. Setelah Amin selesai makan, ia pun perlahan-lahan sembuh dari penyakitnya itu. Amin pun takjub, dan kakek itu pun akhirnya menjelaskan bahwa Amin tidak akan sakit lagi asalkan ia tetap tinggal di kampung itu, karena Amin ditakdirkan untuk tinggal di situ. Dan kemudian, kakek itu menjelaskan bahwa memang dunia mereka berbeda dengan dunia manusia, dan kampung itu adalah kampung gaib. Amin akhirnya mengerti dengan situasinya saat itu. Amin pun tinggal hidup membaur dengan para penduduk kampung itu
dan dalam waktu singkat menjadi akrab dengan mereka. Setelah 3 minggu lamanya, sang kakek semakin tertarik dengan kepribadian Amin, sehingga ia pun menjodohkan kedua cucu perempuannya dan berniat mewariskan kepemimpinan kampung kepada Amin. Amin pun menerima permintaan kakek itu. Namun sebelumnya ia memohon terlebih dahulu agar bisa pulang kembali ke dunianya dan bertemu dengan keluarganya untuk meminta restu akan pernikahannya. Kakek itu setuju dengan permohonan Amin, namun dengan syarat Amin harus kembali selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari. Kemudian Amin pun berjanji bahwa ia akan pulang kembali ke kampung gaib dalam waktu 3 hari. Lalu kakek itu menyuruh Amin mencari akar kayu yang tergulung 3 dan menyuruhnya untuk melangkahi akar tersebut. Dengan begitu, Amin bisa langsung tiba ke tempat tinggalnya dahulu. Dan apabila ingin kembali ke kampung gaib, maka ia hanya harus melakukan hal yang sama. Amin pun melangkahi akar itu, dan secara gaib ia pun tiba di tempat tinggalnya dahulu. Keluarganya dan para penduduk dukuh itu sontak terkejut melihat Amin yang menghilang selama kurang lebih 3 tahun telah kembali dan sembuh dari penyakitnya. Ternyata 3 minggu yang dilaluinya di alam gaib setara dengan 3 tahun di dunia manusia. Amin pun lalu menceritakan semua kejadiannya kepada saudara-saudaranya dan meminta restu. Setelah mendengar semua itu, saudara-saudaranya pun merestui dengan apa yang nanti akan dilakukan oleh Amin. Karena rasa rindu Amin dengan keluarganya, ia pun menghabiskan waktu yang tersisa dengan saudara-saudaranya. Namun ia akhirnya lupa dengan janjinya untuk kembali. Sehingga waktu pun berlalu, tidak terasa sudah 1 tahun terlewati, dan penyakitnya itu kembali kambuh. Ia yang mengira dan menganggap remeh janjinya itu, akhirnya sadar dengan kesepakatan yang telah dilanggarnya. Ia pun mencoba untuk kembali dengan cara melangkahi akar gulung 3 seperti caranya dahulu, namun tak juga dapat kembali. Akhirnya, ia pun berpikir untuk mencoba menggunakan metode awalnya dengan menghanyutkan dirinya dengan perahu rakitnya itu di sungai. Setelah berpamitan dengan keluarganya, ia pun menghanyutkan dirinya di sungai. Beberapa hari menghanyutkan dirinya. Suatu malam ia pun bermimpi bertemu dengan kakek tersebut. Dalam mimpinya, Amin meminta maaf dan menyesal telah melupakan janjinya. Amin memohon agar ia dapat kembali ke kampung gaib kepada sang kakek. Kakek itu pun mengabulkan permohonan Amin. Namun begitu kembali, ia harus menikahi kedua cucunya dan jangan pernah lagi kembali tinggal di alam manusia. Jika tidak, penyakitnya tidak sekedar kambuh kembali, namun ia akan langsung mati dan menjadi tumbal dari kampung gaib. Amin pun berjanji dan tidak akan melanggarnya lagi. Esoknya, Amin pun kembali terdampar di kusung Sungai Klaru dan kembali pulang ke kampung gaib. Ia bertemu sang kakek dan akhirnya ia menikahi kedua cucu kakek tersebut. Kemudian Amin mewarisi kepemimpinan dari kampung gaib. Setelah itu, Amin pun disebut Amin Klaru. Legenda tentang Amin Klaru ini dipercayai oleh orang-orang tua atau para kakek kami dahulu. Bahkan saat mereka menjaring ikan di pinggir Sungai Klaru, mereka sering melihat kejadian mistis, seperti bunyi perahu mesin yang kalau orang Katingan dulu menyebutnya stempel, atau yang sekarang kita sebut atau kenal dengan nama ketingting. Bunyi perahu mesin itu seperti lewat di Sungai Klaru. Ada gelombangnya, ada riak airnya, ada suaranya, namun tidak ada perahunya. Dahulu para kakek kami sering mengatakan, jangan ditegur, itu Amin Klaru lagi lewat. Amin Klaru ini juga berniat memperluas kekuasaannya, sehingga diceritakan ia pun pernah naik haji dengan cara merubah dirinya menjadi seperti manusia biasa agar bisa menaiki pesawat. Nah, setelah pulang naik haji, ia membawa 42 jin sebagai bawahannya untuk menjalankan misinya mengalahkan Ratu Pantai Selatan yaitu Nyi Roro Kidul. Kalau menurut cerita dulu, kekuasaan Nyi Roro Kidul mencakup sampai wilayah pantai Kalimantan, daerah sepanjang pantai Ujung Pangandaran hingga pantai Seruyan yang akhirnya nanti diserang oleh Haji Amin Klaru. Mereka bertempur sengit antara Haji Amin Klaru dan Nyi Roro Kidul. Pertempuran itu terjadi berhari-hari, bermalam-malam, dan tidak ada yang menang di antara mereka. Akhirnya, mereka sepakat untuk gencatan senjata.
namun dengan syarat Nyi Roro Kidul tidak boleh menguasai wilayah Kalimantan. Akhirnya pantai sepanjang ujung Pangandaran sampai ke pantai Seruyan menjadi wilayah dari Haji Amengklaru yang sekarang dikenal dengan Kalap. Itu kota gaib yang dimana tempat itu menjadi pusat dari kerajaan Amengklaru. Tentunya wilayah Haji Amengklaru ini gak hanya sebatas wilayah pantai Kalap, namun ia juga membangun sekutu dari berbagai daerah di Kalimantan, sehingga banyak juga orang-orang di daerah Kalimantan lainnya yang menceritakan kisah tentang tokoh gaib Haji Amengklaru. Berikut cerita Amengklaru. Mungkin terdapat versi berbeda atau versi lanjutan dari teman-teman sekalian yang paham. Namun beginilah cerita Amengklaru menurut versi orang-orang Dayak Sungai Samba Katingan.